Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati menyertai kita semuanya. Nabi palsu bersekongkol dengan iblis. Nah, judul kita kali ini ya. Nabi palsu bertemu dengan iblis di dalam goa. Ini nabi palsunya sadar atau enggak, saya enggak tahu ya. Mari kita baca terlebih dahulu dari 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan. Loh, kenapa? Kok nggak perlu heran? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis ini bisa menyamar, bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Nah, si nabi palsu ini tidak tahu bahwa itu adalah iblis yang sedang menyamar yang ditemui di dalam goa, ataukah si nabi palsu ini memang sudah tahu bahwa itu iblis dan dia sengaja untuk berkolaborasi bersama dengan iblis. Nah, jadi sekongkol. Si nabi palsu dan juga iblis di dalam goa ini mungkin lagi rapat atau menyusun rencana untuk menyesatkan banyak orang. Mari kita baca 2 Petrus pasal kedua ayat keempat. Sebab jikalau Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ini maksudnya malaikat yang melawan Tuhan, yang menentang Tuhan, yaitu iblis, roh-roh jahat. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis, setan, roh-roh jahat ini ada di dalam gua. Nah, kemudian ditemui nabi palsu. Dan nabi palsu ini berpikir bahwa yang ditemui itu adalah malaikat. Padahal bukan. Seperti yang tertulis di 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-14 tadi. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi di sini kita harus hati-hati. Jangan mudah percaya. Mungkin, saya ini bertemu dengan malaikat di dalam gua. Kemudian saya diberikan wahyu atau diberikan firman. Malaikat ini memerintahkan saya untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Kita sebagai orang Kristen tahulah ajaran yang benar seperti apa. Dan semuanya sudah tertulis di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Contoh mengenai surga, sangat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahwa di surga ini tidak ada yang namanya kawin ataupun dikawinkan, bahkan dikatakan sesat. Kalau di surga ini ada kawin ataupun dikawinkan. Mari kita baca Injil Matius pasal ke-22, ayat ke-29 sampai ke-30. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat." Kenapa kau dikatakan sesat? Sudah dikasih tahu bahwa di surga ini tidak ada kawin ataupun dikawinkan, tetapi masih ngeyel gitu loh. Orang-orang pengikut nabi palsu ini. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga, bukan menjadi malaikat ya. Kehidupannya kudus, suci di dalam surga, tidak penuh dengan hawa nafsu, nafsu setan gitu loh. Jadi kita sebagai orang Kristen kita tahu mana ajaran sesat dan ajaran yang berasal dari Tuhan yang benar gitu loh. Jadi untuk teman-teman, saudaraku semuanya, saudara Kristen ya, di sini kita membahas iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomong di luar itu ya. Jadi teman-temanku, saudaraku Kristen semua, jangan mudah percaya. Kalau mungkin nanti diiming-imingin, kamu harus percaya dengan nabi ini. Karena di surga ini ada iming-iming penuh nafsu dan lain sebagainya. Nah, saudaraku Kristen semuanya tahu bahwa contoh salah satunya mengenai surga. Gak ada yang namanya kawin ataupun dikawinkan, bahkan dikatakan sesat gitu loh. Kalau di surga ini ada kawin ataupun dikawinkan. Jelas ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman saudaraku semuanya, jangan mudah percaya. Kalau mungkin ada yang ngaku-ngaku, saya ini ketemu dengan malaikat di dalam goa.
kamu harus menuruti perintah saya untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, yang padahal itu tidak diperintahkan oleh Tuhan yang benar. Karena nabi palsu ini disesatkan oleh iblis yang sedang menyamar sebagai malaikat yang berada di dalam gua itu tadi. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati menyertai kita semuanya. Amin.